karakteristik individual. Adapun yang dimaksud dengan karakteristik atau ciri-ciri individual ini merupakan keseluruhan perilaku dan kemampuan individu sebagai hasil pembawaan genetik dan lingkungan. Karakteristik individual ini merupakan karakteristik yang sifatnya individu. Maksudnya, ada perbedaan dari setiap individunya. Jadi, karakteristik individual ini merupakan sebuah ciri unik yang membedakan antara individu satu dengan individu lainnya, di mana yang termasuk dalam karakteristik ini sifatnya sangatlah beragam dan akan berbeda dari setiap individunya. Hal ini karena tiap individu memiliki keahlian, pendidikan, umur, dan pengalaman kerja yang berbeda. Maka dari itu, setiap individu pasti memiliki ciri yang berbeda atau memiliki karakteristik individual yang berbeda. Materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adanya keragaman individual. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi keragaman individual. Faktor yang pertama yaitu nature, di mana nature ini merupakan pembawaan yang bersifat alamiah atau karakteristik individu yang dibawa sejak lahir dan diwariskan dari keturunan, serta karakteristik bawaan atau karakteristik yang bersifat alamiah ini merupakan karakteristik keturunan yang dibawa sejak seseorang lahir, baik yang berhubungan dengan faktor biologis maupun sosial psikologis. Pastinya, setiap orang memiliki berbagai kemampuan dan kapasitas yang diturunkan kepada orang tersebut dan menentukan kemajuan perkembangan diri dari orang tersebut. Nah, hal ini juga membatasi perkembangan dan pertumbuhan individu dalam banyak cara dan berkaitan dengan jenis kelamin, kecerdasan, dan kemampuan khusus lainnya. Adapun keyakinan masa lalu mengatakan bahwa kepribadian terbawa dari pembawaan atau faktor yang bersifat alamiah dan faktor lingkungan. Dan ini merupakan dua faktor yang terbentuk karena dua faktor yang terpisah dan masing-masing mempengaruhi kepribadian dan kemampuan individu bawaan serta lingkungan dengan caranya masing-masing. Namun, setelah disadari bahwa apa yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang atau apa yang dirasakan oleh siapapun merupakan hasil dari perpaduan dari apa yang diantara faktor-faktor biologis yang diturunkan serta dipengaruhi oleh lingkungan. Faktor yang kedua yaitu nurture, di mana nurture ini merupakan karakteristik individual yang diperoleh dari pemeliharaan atau pengasuhan yang merupakan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi individu sejak dari masa pembuahan sampai selanjutnya. Nature dan nurture ini merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangan. Karakteristik yang berhubungan dengan perkembangan faktor biologis ini cenderung lebih bersifat tetap, sedangkan karakteristik yang berkaitan dengan sosial psikologis lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, lingkungan juga berperan besar, bahkan memegang kunci macam-macam dari perbedaan individu. Tidak ada orang yang mengalami lingkungan yang sama sejak lahir hingga ia meninggal. Pastinya terdapat perbedaan, di mana perbedaan individu tersebut timbul pada rangsangan dasar yang diterima seseorang dari lingkungan internal dan eksternalnya, termasuk keluarga, teman, tingkat ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya ada manfaat mengetahui keragaman karakteristik peserta didik bagi guru. Guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan memberikan pengajaran kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar, guru juga harus mengetahui keragaman karakteristik peserta didik. Hal ini bermanfaat bagi guru. Yang pertama, guru dapat memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dan tepat sehingga dapat memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara efektif. Nah, dengan mengetahui keragaman karakteristik pada peserta didiknya, guru memiliki kebebasan untuk memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai. Tentunya dengan kebebasan tersebut, guru dapat memilih metode pembelajaran yang cocok serta memastikan fasilitas yang efektif dan mengakomodasi kebutuhan individu pada peserta didiknya sehingga memperkaya serta mendukung proses belajar mereka secara holistik. Maksud pendekatan
pendekatan holistik di sini yaitu menekankan pemahaman dan perkembangan keseluruhan individu, bukan hanya pada aspek-aspek tertentu saja. Manfaat yang kedua yaitu guru dapat menyusun dan mengorganisasikan materi pembelajaran dan menentukan media yang tepat. Tentunya dengan mengetahui keragaman karakteristik pada peserta didiknya, di sini guru memiliki kemampuan untuk merancang dan menyusun materi pembelajaran secara terstruktur serta memilih dengan cermat media pembelajaran yang sesuai untuk mendukung pengajaran yang efektif. Manfaat yang ketiga yaitu guru dapat memotivasi dan membimbing peserta didik sehingga dapat mencapai prestasi yang optimal sesuai potensinya. Dengan mengetahui keragaman karakteristik pada peserta didiknya pun, di sini guru memiliki peran penting dalam menginspirasi dan memberikan panduan kepada peserta didik, mendorong mereka untuk mencapai prestasi optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Baik, pembahasan selanjutnya adalah pembahasan mengenai karakteristik yang berkaitan dengan kemampuan awal dan aspek psikomotor. Yang pertama adalah pembahasan mengenai karakteristik yang berkaitan dengan kemampuan awal yang berkenaan dengan intelektual. Kecerdasan intelektual adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat berpikir yang meliputi memecahkan masalah, menalar, dan memahami gagasan hingga daya tangkap dan berpikir abstrak. Secara operasional, dikatakan bahwa intelijensi diperoleh melalui pengumpulan dengan menggunakan tes kecerdasan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir adalah kemampuan seseorang menggunakan otak dan hati sebagai landasan kepada keyakinan atau tindakan. Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa domain kognitif adalah berpikir berlandaskan menggunakan otak. Berpikir adalah sebuah aktivitas kerja atau mengenai sesuatu hal. Berpikir juga merupakan aktivitas mental, sebab berpikir tidak hanya menggunakan aktivitas otak, namun juga menyangkut semua bagian tubuh dan juga perasaan atau emosi dalam psikologi. Dalam proses berpikir, tentunya setiap individu memiliki beberapa simbol atau penggambaran. Konsep adalah konstruksi simbol yang memberi gambaran ciri atau beberapa ciri secara umum mengenai sebuah objek atau kejadian. Dengan proses tersebutlah nantinya setiap individu bisa mengklasifikasikan manakah yang disebut objek atau kejadian dan manakah yang bukan. Kemampuan berpikir merupakan bagian dari kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif adalah kemampuan yang berhubungan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan pengamatan dan penyerapan seseorang atas suatu objek. Setiap orang dapat memiliki persepsi tersendiri mengenai hal-hal tersebut. Berkat pengetahuan yang diperoleh tersebut, seseorang dapat membentuk suatu persepsi akan hal yang dialaminya, dan pengetahuan yang didapat akan menjadi milik orang tersebut. Berdasarkan tahap perkembangan kognitif, anak SD berada pada tahap operasional konkret. Pada rentang usia tersebut, anak mulai menunjukkan perilaku belajar sebagai berikut. Yang pertama, mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari satu aspek situasi ke aspek lain secara reflektif, dan memandang unsur-unsur secara serentak. Kedua, mulai berpikir secara operasional. Yang ketiga, mempergunakan cara berpikir operasional untuk mengklasifikasikan benda-benda. Yang keempat, membentuk dan mempergunakan keterhubungan aturan-aturan, prinsip ilmiah sederhana, dan mempergunakan hubungan sebab akibat. Dan yang terakhir, memahami konsep substansi volume zat cair, panjang, lebar, luas, dan berat. Memperhatikan tahapan perkembangan berpikir tersebut, kecenderungan belajar anak SD yaitu yang pertama konkret, merupakan proses berpikir lewat bayang atau tanggapan khusus yang terjadi dari pengamatan panca indera yang bersifat konkret. Berpikir dalam tingkatan ini mengandung kesadaran akan hubungan antara pengamatan satu dengan yang lain dan yang belum ada. Konkret mengandung makna proses belajar dimulai dari hal-hal yang bersifat nyata, yakni yang dapat dilihat, didengar, dibawi, diraba, dan diotak-atik dengan titik penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Pemanfaatan lingkungan dalam belajar akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih bermakna dan bernilai, sebab siswa dihadapkan dengan peristiwa dan keadaan yang sebenarnya, keadaan yang alami, sehingga lebih nyata,
faktual, lebih bermakna, dan kebenarannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Karena cara belajar anak SD untuk kelas rendah masih bersifat konkret, maka pelaksanaan pembelajaran diupayakan sedemikian rupa sehingga anak banyak melakukan kegiatan belajar melalui pengalaman langsung, hands-on experience. Yang kedua, integratif. Berpikir integratif terjadi ketika otak mencari arti, melakukan penginderaan, dan memahami segala hal yang dialaminya. Proses berpikir ini berlangsung ketika terjadi getaran khusus 40 MHz pada seluruh bagian otak dan mendasari ditemukannya intelijensi spiritual. Gejala ini merupakan dasar fisiologis untuk menyatakan adanya intelijensi spiritual. Pada tahap usia anak sekolah dasar, anak memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu kebutuhan. Mereka belum mampu memilih konsep dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini melukiskan cara berpikir anak yang deduktif, yakni dari hal umum ke bagian demi bagian. Yang ketiga, hierarkis. Pada tahapan usia sekolah dasar, cara anak belajar berkembang secara bertahap mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diperhatikan mengenai urutan logis, keterkaitan antar materi, dan cakupan keluasan serta kedalaman materi. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek psikomotor. Aspek psikomotor adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan atau skill seseorang, atau dalam pengertian lain meliputi semua tingkah laku yang menggunakan saraf dan otot badan. Psikomotorik berhubungan dengan pengembangan motorik, koordinasi otot, dan keterampilan-keterampilan fisik. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai karakteristik yang berkaitan dengan latar belakang. Yang pertama ada latar belakang ekonomi. Peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan memiliki latar belakang ekonomi yang beragam, terdiri dari mereka yang berasal dari ekonomi rendah hingga tinggi. Perbedaan ini tercermin dalam gaya hidup mereka, seperti peserta didik dari latar belakang ekonomi tinggi yang cenderung menggunakan barang-barang mewah dan hidup dalam kemewahan. Sebaliknya, peserta didik dengan latar belakang ekonomi rendah menghadapi keterbatasan ekonomi tercermin dalam penampilan dan pakaian yang sederhana. Latar belakang ekonomi ini dapat mempengaruhi perilaku peserta didik yang pada gilirannya dapat memiliki dampak tidak langsung pada proses pendidikan di sekolah. Yang kedua ada latar pendidikan orang tua. Latar pendidikan orang tua peserta didik juga berbeda-beda. Ada yang orang tuanya tidak berpendidikan, artinya tidak pernah mengenyam pendidikan secara formal. Ada pula yang berpendidikan rendah, misalnya hanya sampai level dasar. Dan bahkan ada yang berpendidikan tinggi, yaitu mengenyam pendidikan di perguruan tinggi baik dari level D1 maupun sarjana bahkan doktoral. Latar belakang pendidikan orang tua ini dapat pula mempengaruhi kepada pola pikir dan pola asuh anak, sehingga di sekolah guru harus memahami berbagai latar belakang pendidikan orang tuanya supaya dapat memahami kondisi peserta didiknya. Yang ketiga adalah latar belakang proses kelahiran. Latar belakang proses kelahiran peserta didik perlu pula diketahui dan dipahami oleh guru. Ada peserta didik yang dilahirkan melalui proses persalinan yang normal dan ada pula melalui proses sesar. Proses kelahiran ini dapat berpengaruh terhadap perilaku dan kesehatan anak. Yang keempat ada latar belakang yang berkaitan dengan pekerjaan orang tua. Latar belakang pekerjaan orang tua biasanya sangat berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan. Berbagai jenis latar belakang pekerjaan orang tua perlu diketahui oleh guru. Ada yang latar belakang pekerjaannya petani, pedagang, guru, TNI, dan yang lainnya. Kelima, ada latar belakang yang berkaitan dengan pola asuh orang tua. Pola asuh sangat mempengaruhi perilaku dan karakter anak. Oleh siapa anak itu diasuh, itulah yang mewarnai perilakunya kelak. Ada 4 gaya pengasuhan yang berbeda, karakteristik mereka dan dampaknya pada anak-anak. Yang pertama ada pola asuh permisif. Pola asuh permisif dapat disebut sebagai pola asuh yang toleran atau penuh kesabaran. Efek dari gaya pengasuhan ini adalah bahwa anak-anak akan kekurangan disiplin diri, memiliki keterampilan sosial yang buruk, dan akan sangat menuntut dan merasa tidak aman.
Yang kedua ada pola asuh otoritatif. Gaya pengasuhan ini dikenal juga dengan pola asuh demokratis, di mana orang tua dan anak selalu bicara bersama untuk mendapatkan sebuah solusi bagi kedua pihak. Pola asuh ini mendorong anak untuk berani berpendapat dan percaya diri. Anak merasa dihargai karena orang tua terbuka mendengarkan pendapat mereka. Ini juga yang kemudian merekatkan hubungan anak dan orang tua. Yang ketiga ada pola asuh otoriter. Gaya pengasuhan ini ditandai dengan aturan orang tua yang kaku dan harapan tinggi untuk diikuti anak tanpa syarat. Efek dari pola asuh ini dapat membuat anak-anak memiliki perilaku yang lebih agresif di luar rumah, mengalami kesulitan dalam situasi sosial, dan tidak percaya diri di sekitar orang lain. Bahkan, anak-anak yang terpapar gaya pengasuhan seperti ini beresiko tidak berprestasi di sekolah. Dan yang terakhir ada pola asuh yang tidak terlibat. Pola asuh yang tidak terlibat atau pola asuh yang tidak diperhatikan adalah gaya pengasuhan yang paling berbahaya. Dalam gaya pengasuhan seperti ini, orang tua abai dan tidak memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, baik fisik maupun psikis. Orang tua berharap anak-anak bisa membesarkan diri mereka sendiri. Orang tua dengan pola asuh ini cenderung hanya sedikit atau sama sekali tidak mengetahui apa yang dilakukan atau yang diinginkan anak-anak mereka. Sebagian besar kasus ini terjadi karena kondisi kesehatan mental orang tua atau penyalahgunaan zat. Anak-anak yang terpapar gaya pengasuhan seperti ini tentu tidak merasa bahagia dalam hidup mereka, cenderung tidak berprestasi baik di bidang akademik dan tidak percaya diri. Materi selanjutnya adalah tentang karakteristik individual yang berkaitan dengan aspek sosiokultural. Yang pertama, budaya. Budaya di Indonesia sangatlah beragam. Setiap peserta didik memiliki budaya yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan asal daerahnya masing-masing. Yang kedua, bahasa. Sesuai dengan daerah asal, maka bahasa pun berbeda-beda. Ini adalah bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Tidak hanya terdiri dari bahasa Indonesia saja, tetapi juga terdiri dari beribu-ribu bahasa daerah. Yang ketiga, suku. Suku bangsa juga sangatlah beragam. Peserta didik ada yang berasal dari suku Jawa, Sunda, Batak, Minang, dan sebagainya. Sehingga karakteristiknya pun pasti berbeda. Dan terakhir adalah agama. Demikian pula dengan agama, karena di Indonesia diakui 5 agama besar, maka keragaman agama itulah yang ada pada peserta didik. Ada peserta didik yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu. Materi selanjutnya adalah tentang karakteristik yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan pola tingkah laku, sifat-sifat, kebiasaan, kecakapan, bentuk tubuh, serta unsur-unsur psikofisik lainnya yang selalu menampakkan diri dalam kehidupan seseorang. Setiap orang atau individu mempunyai keunikan fungsional setiap organisasi psikofisiknya dalam lingkungan hidup, dalam arti berinteraksi dengan dan dalam lingkungannya. Maka tiap individu mempunyai kepribadian sendiri-sendiri dalam menyesuaikan diri, mengatasi, mengubah, ataupun menyerah dalam lingkungan tadi. Berikut kami sajikan tipe kepribadian menurut Florence Littauer. Yang pertama, sanguinis. Tipe ini energik, ramah, memberikan kesan ceria dalam kondisi apapun, dan suka memotivasi orang lain. Para sanguinis memiliki kecenderungan untuk mencari perhatian, kasih sayang, dukungan, dan pengakuan dari orang-orang di sekitar mereka. Anak dengan tipe sanguinis juga biasanya akan memulai pembicaraan, bersifat optimis, dan dapat dengan mudah berteman dengan siapapun. Namun, mereka biasanya memiliki pola yang tidak teratur dalam menjalankan aktivitas, emosional, dan sangat sensitif terhadap apa yang orang lain pikirkan tentang diri mereka. Yang kedua, koleris. Memiliki sikap tegas, berorientasi pada tujuan, dan dapat mengatur sebuah tindakan dengan cepat. Anak berkepribadian koleris cenderung mencari kesetiaan dan penghargaan dari orang lain atas kemampuan dirinya. Nah, biasanya anak koleris juga menyukai tantangan dan dapat dengan mudah menyelesaikan tugas yang sulit sekalipun.
Kedisiplinan dan kemampuan mereka untuk tetap fokus terhadap suatu hal membuat dirinya berpotensi menjadi seorang pemimpin yang baik. Namun, hal tersebut juga dapat menyebabkan diri mereka menjadi workaholic, keras kepala, dan tidak peka terhadap perasaan orang lain. Yang ketiga, melankolis. Tipe ini memiliki sikap pendiam, pemikir, dan perfeksionis. Sikap perfeksionisnya membuat sang anak mampu menyelesaikan tugas secara sistematis dan tepat waktu. Namun, tak jarang hal tersebut juga membuat mereka menjadi pesimis, kritis, dan sering kecewa jika hasilnya tidak sesuai dengan usaha yang telah mereka lakukan. Anak dengan tipe kepribadian melankolis cenderung membutuhkan kepekaan dan dukungan dari orang lain. Mereka juga biasanya membutuhkan ruang dan kesunyian untuk memikirkan sesuatu sebelum mereka bertindak, menulis, atau membicarakan apa yang ada di dalam pikirannya. Terakhir, flegmatis. Anak dengan kepribadian ini biasanya memiliki pembawaan yang selalu merasa cukup terhadap apa yang dimiliki. Sederhana, mencari kedamaian dengan lebih banyak diam, tidak mudah bergaul walaupun sesungguhnya mereka menyukai berada di dekat orang banyak dan mampu menyeimbangkan diri mereka sendiri. Bagi orang lain, anak dengan tipe flegmatis terlihat lebih lamban. Namun, hal tersebut bukan karena mereka tidak sepintar dan setangkas orang lain, melainkan namun ini justru karena mereka memiliki penguasaan diri yang baik dan awas terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka bahkan mampu mengatakan hal yang tepat pada waktu yang tepat. Berikutnya kami sajikan tipe kepribadian menurut Carl Gustav. Yang pertama, introvert. Kepribadian introvert merupakan tipe kepribadian yang berfokus pada diri mereka sendiri dan lebih suka menyendiri. Mereka cenderung lebih sering berkutat dengan pikiran dan dunia mereka sendiri. Orang dengan kepribadian introvert memiliki tingkat konsentrasi yang lebih tinggi, suka bercerita, mandiri, namun sulit bersosialisasi dan pemalu. Yang kedua, extrovert. Orang yang memiliki tipe kepribadian ekstrovert cenderung menyukai kehidupan di luar. Orang ekstrovert lebih suka berinteraksi dengan orang lain dan lebih terbuka. Mereka sangat pandai beradaptasi dengan lingkungan baru dan orang-orang baru, suka bercerita, suka beraktivitas di luar, supel, mudah bekerja dalam kelompok, dan percaya diri tinggi. Tipe ini sangat aktif, namun seringkali mendahulukan tindakan daripada pikiran. Terakhir adalah ambivert. Jenis kepribadian ini memiliki perpaduan antara jenis kepribadian introvert dan extrovert. Orang ambivert menjalankan kehidupannya lebih seimbang karena dia tahu kapan akan menjadi tipe extrovert dan ketika dia menginginkan waktu untuk dirinya sendiri, mereka akan menjadi pribadi yang introvert. Tipe kepribadian ambivert lebih fleksibel dan seimbang karena kepentingan diri sendiri dan kepentingan umum.